misalkan lu ya mau bikin gini lah, si investor kripto nih, si channel ini mau bikin token sendiri, nah gitu. Iya. Pertama yang dia misalnya foundernya lu sama gua. Nah, pertama yang harus dipikirkan itu use case-nya buat apa si token. Halo malam teman-teman, ketemu lagi di acara Investor Kripto bareng saya Alvin. Dan saya Dedi. Alvin. Ya, Ded, malam ini gue pengen tanya-tanya nih tentang kripto ya. Boleh lah. Ini edisi Alvin bertanya lah ya. Iya. Ya, gimana Vin? Mungkin pertanyaan pertama, kita bisa nggak sih bikin kripto sendiri, Ded? Pertanyaan pertama gini, kita kan kalau ini gua sambil sharing aja lah. Sambil sharing ya. Nah, Apa ya deh, lihat muka doang. Nih kita lihat ke si apa coin market cap ya. Ini enggak, gue mau nunjukin sesuatu juga ini. Nah, ya. Kan secara garis besar itu apa si cryptocurrency itu ada dua jenis. Pertama ada yang namanya koin, kan dibahas lah di video kita juga ya. Dan satu lagi ada yang namanya token gitu. Nah, kalau koin itu kayak apa? Kayak BTC, kayak Ethereum, kayak si BNB, kayak Polkadot. Nah, si Tether ini token yang jalan di Ethereum. Nah, pertanyaannya balik lagi ke pertanyaan Alvin tadi, gimana sih kita bisa bikin kripto? Nggak bisa. Mau bikin kripto apa gitu? Pertama, yang kalau ingin bikin koin kayak Cardano, kayak XRP, ya susah lah. Itu kita harus punya tim yang besar, modal yang gede gitu, dukungan komunitas yang gede gitu. Nah, tapi kalau kita bikin token bisa mudah banget. Apalagi sekarang di zaman sekarang kan banyak koin infrastruktur seperti Ethereum, seperti Cardano, seperti Polkadot, terus banyak lah. Nah, kita bisa bikin token dengan hanya klik-klik doang gitu. Apalagi ntar di si Cardano kita gampang banget bikinnya. Jadi si Cardano itu kan dia best practice gitu semuanya. Ntar dia multi aset itu apanya? Akhir bulan ini kayaknya paling lama Maret lah. Kita bisa pakai di wallet kita ada, kita langsung bikin token sendiri katakanlah. Kayaknya lebih asik kalau ngomong sambil ini ya, sambil use case-nya ya. Misalkan gini, misalkan lu ya mau bikin gini lah, si investor kripto nih, si channel ini mau bikin token sendiri, nah gitu. Pertama yang dia misalnya foundernya lu sama gua. Nah, pertama yang harus dipikirkan itu use case-nya buat apa, si token itu digunakan buat apa gitu. Nah, itu yang dipikirin. Misalkan lah gini lah, lu sama gua mau bikin website. Di website itu kalau teman-teman masuk itu dapat tools-tools buat memantau, memonitor investasi cryptocurrency teman-teman. Misalkan servisnya itu di website itu tuh ya. Nah, bayarnya katakanlah bayarnya tapi nggak pakai duit, pakai token. Misalkan katakanlah tokennya namanya Alvin token misalkan. Nah, itu use case-nya itu kalau teman-teman mau login ke website itu bayar per bulan pakai token Alvin token. Nah, itu use case-nya itu harus dipikirkan gitu. Kalau bikin tokennya makin mudah, itu makin kesini makin mudah, cuman klik-klik doang gitu. Kalau bikin token yang berjalan di atas koin infrastruktur itu gampang, tapi kalau bikin koin kayak Ethereum, Bitcoin gitu, jangankan bikin Ethereum yang baru gitu, nge-forking-nya aja kayak ini Bitcoin Cash kan hasil fork si BTC. Nah, itu kan walaupun kodenya di copy terus diedit gitu, itu nggak gampang gitu. Soalnya ada melibatkan teknikal, melibatkan modal, melibatkan komunitas, ribet lah. Kalau token mah jalan aja sendiri gitu, gampang gitu. Kayak aplikasi aja. Contohnya apa? USDT. Kalau di Indonesia itu ada IDRT gitu. Nah, itu use case-nya jelas. IDRT itu adalah stable coin yang di backup sama rupiah gitu. Dia ada dua. Gimana Pin? Jadi tadi kalau kita mau bikin token sih gampang gitu ya? Gampang, zaman sekarang gampang
gitu. Tapi gimana caranya biar si token ini harganya meningkat gitu? Nah, oke, bagus. Ini berarti pertanyaan yang bagus gitu. Nah, tadi kan gue bilang yang bikin token itu, yang dipikirkan itu use case-nya kan. Salah satu use case, misalnya contohnya tadi IDRT, stablecoin rupiah ya. Nah, supaya bisa diperjualbelikan, nah ini kita harus listing ke exchange gitu. Listing ke exchange, misalnya kita mau di listing ke Indodax, nah si Indodax juga kan pengen tahu Indodax atau di Binance lah gitu. Nah, dia juga pengen tahu nih use case-nya apa gitu. Kalau cuman generate Alpin token tapi nggak ada gunanya, dia nggak mau lah dia ngelisting ngapain gitu. Tapi kalau use case-nya jelas, kita juga harus bikin website-nya, bikin timnya, bikin auditnya gitu, bikin perusahaan kayak perusahaan sendiri gitu. Nah, baru kita ajukan ke exchange. Gua nggak tahu mekanisme kita listing exchange kayak gimana sih. Kayaknya ada macam-macam gitu. Ada yang bayar kalau pengen di listing gitu. Ada yang diundang, mau nggak di listing di exchange gua gitu. Kayak gitu. Kan kayak si Binance kan ada yang namanya Binance Launchpad. Di situ kita bisa semacam IPO kayak gitu. Nah, jadi tugas lo ya sebagai founder Alvin Token, gimana caranya si token itu dipakai di utilitasnya dipakai secara maksimal gitu, terus growing. Misal pertama dipakai buat bayar jasa kalau masuk website investor kripto gitu. Berikutnya misalkan buat staking gitu. Use case-nya tokennya harus dipakai terus-terusan gitu. Nah, itu dengan begitu akan demand-nya naik, harganya juga naik gitu. Baru bisa di listing gitu. Gitu. Kalau token sih berarti belum ada aturan ya, terserah yang bikin aja gitu ya. Terserah yang bikin aja token mah. Gue juga mau pengen suatu saat ya pengen lah bikin token tapi use case-nya yang jelas gitu. Tapi yang paling jelas sih menurut gue itu stablecoin tuh. Kan sekarang ada tuh IDRT nih. Ini kita googling aja. Ini jelas banget loh ininya. Use case-nya gitu. Dia tuh stable coin gitu, yang di backup sama dolar. Ini tuh. Tapi kalau bikin stable coin sih nggak ada capital gain dong jadinya. Nggak apa? Nggak ada apa? Nggak ada capital gain ya. Ya, tapi kan nggak ada capital gain-nya, oke. Tapi kan dipakai. Use case-nya kan kalau bicara kripto nggak harus melulu ada capital gain. Tapi kan ini dipakai buat kirim-kiriman rupiah gitu. Jadi misalnya cari untungnya dari fee-nya gitu ya. Ya, jadi gini. Nah, berikutnya gini kan tadi. Nah, ketika misalnya lu sama gua mau bikin stablecoin namanya Alpin rupiah token gitu misalkan, atau token rupiah misalkan. Oh ini ya token rupiah atau inilah ya apalah namanya gitu. Kenapa go offline? Nah, hal berikutnya gimana caranya? Pertama itu ya kita itu harus bikin sistem yang jelas lah gitu, sistem audit yang jelas, terus bikin ini kayak gini nih ada bank reportnya kita misalkan nih kayak gini si IDRT tuh di listing di Binance, di update di HitBTC gitu. Tugas kita founder itu si IDRT dipakai di banyak exchange kalau si ini gitu. Jadi kita bisa kirim-kiriman gitu. Nah gimana itu tuh gini. Jadi ada si Andi misalkan, gue beli dong IDRT gitu. Itu mah bisa ke kitanya ke perusahaannya lah kasarnya, kita ngirim duit ke kita, terus kita kirim ke wallet si Andi itu rupiah IDRT-nya gitu. Nah kalau si Andi mau mencairkan si tokennya di burning gitu, di sirkulasinya gitu. Jadi ada proses minting sama burning kalau gitu itu tuh. Mulai kebayang nggak? Iya. Gitu. Nah kalau use case yang paling terkenal biasa dipakai buat apa deh? Ya misalkan gini lah, contoh yang lain loyalty program. Loyalty program misalkan ya, ini gua punya ini nih, punya coffee shop. Nah, gua punya coffee shop, temen gua punya coffee shop gitu. Oh, pokoknya banyak temen gua tuh pengusaha kopi semua. Nah,
pengen ada semacam loyalty program kayak di Starbucks gitu. Tapi kan loyalty program biasanya kita dapat poin tuh. Ya. Nah, poin itu bisa diimplementasikan dengan blockchain. Itu kalau itu use case yang benar-benar mantap menurut gua. Jadi Oke. kan si kripto kan nggak boleh dijadikan alat pembayaran di kita. Tapi kalau buat loyalty program kayak gitu bagus tuh. Jadi misalkan lu sama gua tahun depan tahun depan cuan gede gara-gara bull market, kayaknya gua mau bikin ini nih kripto yang buat loyalty program untuk seluruh coffee shop di Indonesia gitu. Gua bikin berdasarkan blockchain gitu. Biar kelebihannya apa? Aman kan, networknya aman, jadi nggak mungkin di hack gitu, si poin-poinnya tuh kan aman lah gitu, ya seperti blockchain lah gitu, aman, terjamin. Nah, jadi udah bikin kripto sih nggak ada modal sebenarnya ya? nggak ada, nggak ada. Kalau Modal. bikin token nggak ada modal, menurut gua tinggal klik doang. Kalau di Cardano ntar multi asetnya bulan depan cuman gitu aja, langsung di wallet bikin Alpin token, langsung ke generate. Lu mau generate berapa juta token, 1 juta token, suka-suka lu aja gitu. Masalahnya kan Tapi yang susah nanti cari use case-nya berarti ya? cari use case-nya, terus tokennya dipakai, itu yang susah. Gitu. Terus kalau misalnya kita bisa masuk ke exchange ya, Uh-huh. nanti yang nentuin si kursnya dari mana? Ya itu mah supply and demand lah di market. Di situ ada supply and demand, di situ ada sirkulasi, kayak gitu. Tapi nggak maksud gua kurs ke kripto lain gitu. Ya, ya itu mah tergantung supply, tergantung buy order, sell order lah. Enggak, gini, kalau nggak salah gini, bukan nggak salah. Dulu gue pengalaman di setiap exchange, setiap mau listing apa kripto baru, dia ngeset harga, ya. Di situ ya tergantung teman-teman mau didamping, mau di apa, mau di pump gitu. Dulu juga di Cardano kasih ada di Indodax harganya 300 perak misalkan. Dulu sih itu tadi yang di Binance apa Dodo ya. Dodo. Dari awalnya dikasih harganya gitu, dia kasih harganya beneran $1 gitu. Itu mah abis itu mah bebas terserah trader suka-suka gitu. Udah brutal itu nggak diatur kalau itu mah kripto gitu. Nah, tadi si Dodo itu bagus tuh ya. Soalnya tadi gue lihat naik 100% lebih itu Dodo. Tapi itu tuh gue nggak tahu bagus apa enggaknya, tapi itu tuh efek ini listing di Binance biasanya. Gara-gara pertama kali di listing di Binance suka ngepump kalau Oh itu bukan koin baru sebenarnya ya? nggak tahu gue, kayaknya baru di listing. Baru di listing aja. Nggak tahu baru apa enggaknya, gue nggak tahu. Gitu, kalau Arvin mau bikin token, pikirin use case-nya, terus pikirin adopsinya supaya tokennya dipakai. Nah, habis itu pikirin listingnya. Nah, baru deh bisa cuan gitu. Bukan hanya jual beli, kita bisa jadi itu bikin kripto sendiri ya. Tapi ya seperti perusahaan lainnya lah, bikin usaha ya susah, nggak gampang lah supaya diadopsi mass gitu. Gitu, Bin. Berarti saat kita bikin, misalnya kita bikin 10 juta gitu. Itu semua kita keep berarti ya. Kalau ada yang mau beli baru kita lepas gitu ya. Lu suka-suka lu mau jutaan, miliaran, nggak dibatas. Tapi kan si token itu berharga apa enggaknya kan? Berharga apa? Percuma lu mau nyetak duit, nyetak token lu 40 miliar tadi token infonya sangat menarik ya. Gimana cara kita bisa bikin token sendiri ya. Ya. Ini teman-teman yang mau bikin token sendiri nanti bisa dicoba. Ya. Oke. Punya jiwa entrepreneur. Jadi hanya cuma jual beli doang ya, teman-teman juga bisa bikin kripto sendiri gitu. Ya. Oke. Oke, teman-teman, mungkin malam ini cukup sampai sini dulu infonya. Nanti kita kembali lagi besok dengan topik yang lebih menarik ya. Ya, kita bahas komentar aja. Iya. Yuk. Thank you.